Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Moria Aditya Isikawaru, Pendeta Jemaat dari GPIB Immanuel Samarinda, Pos Pelkes Getsemani Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kalimantan Timur. Marilah kita mengawali hari ini dengan mendasarkan firman Tuhan untuk dapat menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk dimampukan mengerti dan melaksanakan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk segala nafas kehidupan, hari baru, dan segala kebaikan-Mu yang senantiasa tercurah di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa untuk kasih sayang-Mu yang tiada henti-hentinya mengalir terus di dalam kehidupan kami. Kami mau mengawali hari ini Tuhan dengan mendasarkan kebenaran firman-Mu agar kami mampu menjalani segala tugas dan tanggung jawab kami mulai pagi sampai dengan nanti malam yang sesuai dengan kebenaran firman. Maka dari itu Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk dapat mengerti dan melaksanakan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka firman Tuhan kita yang terambil dari Mazmur 85 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Dengarlah firman-Nya. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita sekalian yang mengerti dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus,
Selama 27 tahun saya hidup, saya mengalami 2 fase pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Fase yang pertama adalah ketika Tuhan memulihkan hati saya yang remuk, di mana selama 6 tahun saya memalingkan wajah saya daripada Tuhan. Hingga suatu pagi saya duduk di jendela sambil mengarahkan pandangan saya ke langit. Saya memohon ampun untuk segala keberdosaan saya di hadapan Tuhan. Dan benar saja Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, karena besar kasih setia Tuhan, Tuhan tidak sedikit pun memalingkan wajahnya daripada saya. Justru Tuhan mengampuni dan menutupi segala dosa saya. Bagaimana saya bisa tahu? Jawabannya ialah melalui pemulihan. Pemulihan dari Tuhan yang mengubah jalur hidup saya untuk bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Fase yang kedua adalah ketika Tuhan sekali lagi memulihkan saya dari titik terendah di dalam kehidupan saya, yakni sebuah kegagalan yang akhirnya mengubah semua kehidupan saya. Jika kembali melihat ke belakang, saya tidak akan meratapinya dengan kesedihan. Saya justru akan melihatnya dengan senyuman. Mengapa? Karena saya menyadari bahwa kegagalan tersebut adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan kepada saya bahwa setiap pemulihan yang mendatangkan sukacita, semuanya hanya berasal dari Tuhan. Tanpa Tuhan, sebuah kegagalan akan bisa berubah menjadi sebuah kehancuran. Sebaliknya, bersama Tuhan, sebuah kegagalan akan bisa diubahkan menjadi pemulihan yang mendatangkan sukacita dan kemenangan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemulihan ini pun juga terjadi atas bangsa Israel. Jika kita membaca secara keseluruhan Mazmur pasalnya ke-85 ini menjadi Mazmur Bani Korah, di mana pemazmur menyampaikan doa permohonan pemulihan atas bangsa Israel kepada Tuhan. Pada ayatnya yang kedua sampai dengan yang keempat, di dalam doanya pemazmur mengawali dengan pengakuan akan Tuhan. Kita lihat bahwa tentang Tuhan telah memulihkan, Tuhan telah mengampuni kesalahan umat Israel, Tuhan telah menghapuskan dosa-dosa umat Israel, Tuhan telah menyurutkan amarahnya, dan Tuhan telah meredakan murkanya yang menyala-nyala. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih menyaksikan dan memperhatikan, ada satu kata yang terus diulang-ulang, yaitu kata telah, yang menunjukkan bahwa sudah terjadi atas umat Israel. Setelah mengakui akan Tuhan, pemazmur pun beralih pada doa permohonan di ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Sebelum lebih lanjut, mungkin di antara kita sekalian ada yang bertanya-tanya, jika pada ayat yang kedua sampai dengan yang keempat telah dinyatakan bahwa pemulihan, pengampunan, penghapusan segala dosa, murka, amarah, dan amarahnya Tuhan sudah diredakan, lalu bagaimana bisa ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9 justru menjadi doa pemulihan pemazmur untuk bangsa Israel? Jawabannya ialah karena sekali lagi bangsa Israel menduka citakan hati Tuhan. Sebagaimana kita tahui bersama bahwa bangsa Israel sangat terkenal sebagai bangsa yang bebal. Untuk itulah pemazmur sekali lagi memohon pemulihan atas bangsa Israel. Dalam doa permohonannya, pemazmur mengakui bahwa Allah adalah penyelamat umat Israel. Sebagaimana pengakuannya ini, pemazmur sangat yakin bahwa murka Allah, amarah Allah akan reda dan tidak akan menimpa keturunan bangsa Israel sampai dengan kehidupannya di selanjutnya. Artinya Allah akan mengampuni dan memulihkan kembali umat Israel karena Allah adalah penyelamat umat Israel. Pemulihan dari Allah adalah sesuatu yang berharga, Bapak Ibu. Harta dunia manapun tidak akan bisa membeli pemulihan dari Allah. Hanya melalui belas kasihan Allah sajalah pemulihan dapat diberikan atas bangsa Israel. Keyakinan pemazmur ini semakin dalam pada ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Pemazmur meyakini bahwa karena begitu berharganya pemulihan dari Allah, maka ya dan amin
datang dapat memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada umat Israel dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, berdasarkan doa pemulihan yang disampaikan oleh pemazmur dalam pasalnya yang ke-85 ini, ada beberapa hal yang perlu kita imani dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Yakni yang pertama, pemulihan dari Tuhan hanya dapat terjadi jika kita sebagai umatnya bersedia mengambil langkah awal terlebih dahulu, yakni mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa tanpa Tuhan kita selayaknya berjalan di sebuah labirin yang hanya menemui jalan buntu dan tidak akan mampu menemukan jalan keluar. Ketika Tuhan bersedia mengampuni dosa kita, di saat itu jugalah Tuhan sudah bersedia menutupi segala dosa-dosa kita, dan pemulihan darinya pun akan diberikan kepada kita. Ketika pemulihan itu Tuhan telah beri, maka sukacita dan damai sejahtera akan terus mengiringi perjalanan kehidupan kita, tentunya bersama Tuhan. Dan salah satu ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan pemulihan dari Tuhan ialah senantiasa bersyukur. Sebaliknya, orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu merasa bosan dengan hidupnya, orang yang selalu merasa iri dengan kehidupan orang lain, adalah ciri-ciri orang yang belum menerima pemulihan dari Allah. Bagaimana bisa? Karena Allah bukan karena Allah tidak memberi, tetapi orang tersebut masih merasa angkuh, bahwa merasa angkuh untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa ia membutuhkan Tuhan. Jangan gengsi untuk mengaku bahwa kita butuh Tuhan. Jangan gengsi, karena gengsi akan mendatangkan penderitaan kepada kita. Sebaliknya, kerendahan hati akan membawa kita untuk mendapatkan pemulihan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah. Poin yang kedua, setelah menerima pemulihan dari Tuhan, maka hiduplah dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam menerima pemulihan dari Allah, bukan hidup dalam sebuah kebodohan. Bagaimana caranya? Caranya ialah tanggalkanlah kehidupan lama kita dan bangunlah kembali relasi bersama dengan Bapa sebelum terlambat. Dan kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari sejak awal bulan Desember sampai dengan hari ini, bencana alam terus terjadi di mana-mana. Tidak hanya terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, bahkan Kalimantan pun terjadi. Apakah ini teguran keras dari Allah untuk mengingatkan kepada kita untuk harus segera kembali kepada Tuhan untuk menerima pemulihan darinya? Maka dari itu saya menjawab bisa, dan mungkin saja ini teguran yang keras dari Tuhan kepada kita. Karena Tuhan ingin kita datang kepada Dia. Datanglah kepada Bapamu, kepada Bapa kita yang satu-satunya Bapa yang sanggup memulihkan hati yang remuk, memulihkan hati yang berduka, memulihkan segala trauma yang melanda, bahkan menghapuskan segala kekecewaan kita untuk digantikan dengan sukacita dan damai sejahtera yang semuanya hanya bersumber dari Tuhan Allah Bapa kita. Kembalilah kepada Tuhanmu. Tuhan memanggil Anda dan saya di hari ini untuk kembali kepadanya, sebab Tuhan telah menyediakan pemulihan yang mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang bersedia mengaku percaya kepada Dia. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyapa kehidupan kami. Kami kembali Kau ingatkan bagaimana kami seharusnya hidup, mendasarkan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan untuk segala keberdosaan yang sudah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan untuk segala rasa gengsi kami untuk mengaku bahwa kami butuh Engkau. Ampuni kami ya Bapa, sehingga segala bentuk pengakuan dosa kami yang sudah kami panjatkan dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu dapat menggantikan segala keberdosaan kami untuk bisa layak menerima pemulihan dari-Mu. Karena kami tahu dan percaya Tuhan,
di akhir tahun 2021 ini Tuhan, untuk memasuki tahun 2022, kami membutuhkan pemulihan dari-Mu. Pulihkanlah setiap kami yang berduka, pulihkanlah setiap kami yang mengalami duka cita, pulihkanlah setiap kami yang mengalami trauma yang mendalam Tuhan. Biarkanlah Tuhan, kami boleh Engkau layakkan untuk dapat menerima sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarkanlah sepanjang hari ini, mulai pagi hari ini sampai dengan nanti malam, selalu ada sukacita dan damai sejahtera-Mu yang mengiringi perjalanan kehidupan kami, agar kami boleh lebih lagi tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa bersyukur untuk menjadi bagian dari orang-orang yang sudah menerima pemulihan dari-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami percaya dan yakin ya Tuhan, pemulihan yang mendatangkan sukacita hanya dapat kami terima, semua berasal daripada-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Inilah doa syukur kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Dengarkan dan kabulkanlah doa permohonan kami. Haleluya, amin. Demikianlah Morning Call pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali pada program Morning Call dan Night Call GPIB yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.